Ketemu lagi dengan Steven Chen Jakarta Gelodok, guys. Feng Shui dan Pak Tzu berbeda dengan ilmu mistik atau klinik. Penafsiran tersebut salah besar. Karena ilmu perhitungan hoki dari Feng Shui dan Pak Tzu itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan rumus pergerakan dan perubahan alam yang harus dipelajari secara khusus dengan metode khusus juga. Dalam kalender lunar, sistem penanggalan didasarkan pada perhitungan fase bulan. Tanggal 15 adalah bulan purnama, di mana bulan tepat di atas kita, bulat sekali dengan sinar yang sangat indah. Dahulu kala orang Tionghoa mengadakan perayaan pergantian awal tahunnya yang disebut dengan Spring Festival atau kita sebut dengan Cap Gome. Jadi pergantian tahun itu adalah suatu perhitungan dalam kalender lunar, di mana manusia itu membuat satu analisa perhitungan dengan memohon kepada Tuhan bahwa tahun ini itu ada rezeki baik atau tahun ini malah apes. Oleh karena itu, di Feng Shui dan Pak Tzu itu adalah ilmu perhitungan keberuntungan dan apes tentang kehidupan manusia. Jadi bukan klinik, bukan seperti ilmu mistik ya, yang seperti yang banyak orang tidak paham tentang Feng Shui Pak Tzu. Nah, dalam kalender lunar terdapat susunan daftar 12 show, di mana yang selama ini kita sering dengar ya, yaitu pertama adalah show tikus, show kerbau, terus show macan, show kelinci, show naga, show ular, terus show kambing, belum, kuda dulu, baru kambing ya, terus kambing, monyet, terus show ayam, terus habis dari show ayam itu adalah, ayo ada yang tahu, habis dari show ayam itu adalah show anjing, terus terakhir show babi ya, 12 show. Nah, show 12 show ini itu memberikan banyak arti, baik dari karakter kejiwaan, baik juga itu dari perhitungan rumusan hoki dan apes. Terus juga memberikan gambaran bahwa manusia itu seperti apa sih, kok manusia diibaratkan sama hewan gitu ya. Apakah sifatnya itu sama seperti itu, dan gambaran 12 show itu ada sifat baik dan buruk. Nah, itulah karakter-karakter kejiwaan yang dipelajari untuk rumusan kejiwaan. Tapi ketika rumusan hoki yang berjalan di dalam kalender lunar terhadap setiap tahun itu berbeda-beda, guys. Dan rumusan-rumusan itu tuh memang diteliti oleh para leluhur kita itu dari zaman dahulu kala tuh sampai sekarang. Oke, berikutnya ada 5 show yang belum dibahas ya, yang akan sekarang kita bahas ya, 5 show itu. Jadi sebelumnya kan ada video tentang 4 show yang apes dan ada 4 show yang hoki. Nah, di sini kita akan bahas ada 5 show yang hoki dan apes ya di tahun 2026 ini. Oke, show yang pertama adalah show kerbau. Kerbau mempunyai watak dan kepribadian yang tangguh ya. Sifat mereka yang menonjol itu adalah kaku dan stabil. Segala sesuatu akan teguh dan serius dilaksanakan bila mereka mengeluarkan komitmen. Jadi statement dan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Bertahan dan berpegang teguh dengan komitmen mereka, memiliki ketabahan yang luar biasa dibandingkan sio-sio lainnya. Sio yang hoki adalah sio kerbau tahun 73 ya. Terus dan yang apes adalah tahun 49, guys. Semoga yang kelahiran tahun 49 itu bisa lepas burung, ikan, atau kura-kura, buang sial ya. Seperti di video aku sebelumnya udah dijelasin tentang lepas burung, ikan, atau kura-kura, dan banyak berdoa ya. Semoga di tahun ini jauh dari masalah penyakit, masalah kecelakaan ya,
kemana-mana harus banyak doa ya. Terus juga masalah keuangan ya. Berikutnya adalah sio ular dikaruniai sifat kebijaksanaan dan kepandaian. Dalam hal filsafat dan karisma yang kuat. Dengan demikian, kehadiran mereka sulit diabaikan. Juga piawai dalam hal keuangan dan mempertaruhkan banyak waktu untuk melaksanakan transaksi yang menguntungkan dan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam suatu momentum. Jadi sio ular ini memang pintar ya, piawai ya, dalam hal keuangan guys. Dalam hal-hal apapun ya, jarang sio yang mengalami masalah. Jadi mereka itu jangan sampai tergesa-gesa ya, ataupun ya impulsif ya dalam mengambil suatu keputusan, sehingga semua bisa bagus ya. Tapi jarang sio ular itu yang bokeh. Kebanyakan sio ular itu rata-rata piawai dalam hal manajemen keuangan ya. Dalam finance itu sangat pintar mengelola keuangan. Sebaiknya sio ular ini selalu memakai nalurinya ya, karena sio ular tuh nalurinya sangat tajam guys dalam mengambil tindakan itu, dan biasanya nalurinya itu sangat sangat akurat ya, dan mempunyai sensitivitas yang luar biasa. Nah, untuk sio ular itu ya, yang hoki itu adalah kelahiran tahun 89 dan yang apes itu adalah tahun 1965. Jadi hati-hati ya, tahun 65 banyak doa, banyak ibadah. Berikutnya adalah sio kambing. Siapa yang sio kambing di antara kalian di sini guys? Sio kambing ini dikaruniai dengan ketenteraman ya, life in peace ya. Jarang buat ulah. Nah, tanduk kambing itu akan menjadi berantem bila ada yang hasut dari pihak ketiga. Jadi hati-hati guys dari pihak ketiga ya, jangan sampai dihasut kalian itu. Dan baik dalam hubungan sosial ya, profesi apapun ya, mereka itu bagus. Dan dalam keluarga juga sangat penyayang. Jadi dalam menerima senang dan sedih ya, itu apa adanya kalau sio kambing. Segala pekerjaan yang diberikannya akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan mengutamakan ketertiban, rapi, dan damai dalam menuntaskan tugas-tugas. Sio kambing yang hoki ya adalah sio kambing tahun 2003 dan apes yang lahir tahun 1979. Sio Sunggokong, sio si keras hati. Sunggokong ini mempunyai kepandaian, kepiawaian ya, terus dikaruniai banyak keunggulan dan cerdik ya. Mereka mempunyai akal pikiran yang luar biasa orangnya itu, jadi mau daya pikirnya sangat cepat guys. Kalian belum lompat dia sudah lompat ya enggak. Jadi Sunggokong ini kalian nonton aja film si Kerasakti ya. Kalian akan tahu sio monyet itu mempunyai keahlian yang luar biasa. Maka sio monyet ini memang banyak yang sukses ya dalam dunia bisnis. Karir mereka nanjak luar biasa ya. Ataupun sebagai profesional ya, mereka banyak yang sukses. Situasi itu biasanya separah apapun ya, kalau datang Sunggokong selesai. Datang sio monyetnya maksudnya ya. Jadi mereka tuh selalu berusaha dan sangat terus terang ya, bahwa apa yang ada kenyataannya di lapangan itu ya seperti itulah, dan diantisipasi dengan baik gitu. Penuh daya cipta dan kecerdasannya ya, kecerdasannya ini luar biasa gitu. Bertindak tepat dalam hidup, pintar bermasyarakat dan bergaul. Kalian pernah ketemu teman yang sio monyet nggak? Coba kalian perhatikan aja gitu ya. Tapi nggak bisa diem ya sio monyet ini. Kebanyakan duduk sebentar terus jalan lagi, jangan kebanyakan gitu guys. Nah, organisasi ini yang aku tahu ya banyak dipimpin oleh orang-orang yang sio monyet. Nah, sio monyet yang hoki
Untuk tahun 2026 ini adalah sio monyet yang lahir tahun 1980 ya. Dan yang apes itu adalah yang lahir pada tahun 1956. Oke guys, berikutnya kita akan bahas ya sio babi ya. Sio babi ini mempunyai watak yang umumnya tuh sabar, bijaksana, dan dapat mengendalikan emosi ya. Jadi memang ini pintar, dan percintaan itu paling pintar lah. Jadi banyak juga yang identiknya itu dengan Cupat Kai, dari dulu begitulah cinta. Cuman itu aja. Tapi kalau segala sesuatu halnya hebat. Gitu. Terus kadangkala itu bisa ringan tangan ya sio babi ini. Tapi kalau baik-baik sekali sio babi ini. Kehidupannya diberkahi keselamatan, kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Jikalau mereka dapat berwelas asih dan banyak berbuat kebaikan dan amal ibadah, sio babi ini memang rezekinya besar. Gitu. Jadi, tapi sio babi ini suka memanjakan diri sendiri guys. Jadi mereka suka beli tas, beli baju, merek-merek branded gitu ya. Itu udah biasa kalau untuk orang-orang sio babi. Jadi penampilan yang elegan, luar biasa lah. Penampilan mereka itu number one ya. Dan untuk sio babi yang hoki itu adalah tahun 1959. Dan yang apes itu tahun 1995. Jadi hati-hati ya guys. Untuk yang apes, yang hoki, jangan terlalu gembira juga. Banyak doa, oke. Guys, demikianlah 5 sio yang belum dibahas sebelumnya. Dan hari ini sudah dibahas. Semoga kita semua ya mendapatkan berkah barokah, banyak rezeki di tahun 2026, dan jauh, yang jelas jauh dari penyakit ya, diberikan keselamatan, jauh dari kecelakaan. Hati-hati perjalanan, sukses selalu di tahun kuda api